tungguin aku aja, ntar aku jemput kamu, oke? Udah tahu kan tempatnya? Ya udah, barengan aja biar. Bisa sopan gak sih? Nggak lihat aku ngobrol? Kamu tuh yang bisa sopan apa enggak? Nggak lihat aku lagi makan. Teleponan terus aja. Ya, terus kamu terganggu gitu? Ya iyalah. Dan orang kalau selingkuh tuh lihat-lihat tempat juga, tau nggak? Nggak kayak kamu. Apaan sih? Ya kamu yang apaan? Ngomong sembarangan aku selingkuh. Oh ya? Terus kalau bukan selingkuh apa? Aku tuh nggak bodoh-bodoh banget. Udahlah, mendingan kamu ngaku aja deh. Kamu tuh selingkuh kan? Semua orang juga tahu kalau kamu itu selingkuh. Ya kalau aku dapat perhatian dari luar itu wajar. Tahu nggak kenapa? Aku nggak pernah dapetin itu dari istri aku sendiri. Kerjaan cuma orang. Sayang, kita shopping besok aja ya. Aku sore ini benar-benar harus pulang. Tapi aku tuh cemburu. Gara-gara ada mama kamu sama Vivi tuh harus pura-pura mesra. Ya kamu nggak bisa apa bilang kamu meeting atau gimana gitu? Ya aku juga maunya gitu kali. Tapi ini benar terpaksa, Vet. Terpaksa aja terus. Kapan sih semuanya nggak terpaksa lagi? Kamu sabar ya. Bentar lagi aku akan dapetin saham dari perusahaan keluarga Vivi. Terus aku cerain dia. Berarti kita bakalan kayak mendadak dong. Ya udah deh, kalau gitu aku bakalan sabar nunggu sampai waktunya tiba. Tommy? Vivi? Vi, udah 6 tahun dan itu pas lagi kita lulus SMA. Kamu nggak apa-apa kan? Makasih ya udah nolongin aku. Aku nggak apa-apa kok. Gimana kalau kita sekarang makan siang? Gimana? Kamu bisa nggak? Pokoknya tempatnya nggak jauh dari sini. Makanannya ya lumayan enak dan tempatnya nyaman. Dan aku cuma punya 2 jam untuk bisa makan siang sama kamu. Kalau kamu nggak bisa ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kamu bisa ya aku berharap banget. Duh, kamu tuh kebiasaan ya, nyerocos terus. Gimana aku mau jawab kalau kamu nyerocos terus, ha? Yang penting kamu suka sama aku kan? Ya udah yuk, keburu gosong nih kita. Kamu di bisa? sini. Ya udah yuk. Yuk. Sayang Pak. Mbak Febri nggak tahu malu banget ya, selingkuh di kantor. Iya, gayanya aja udah kayak ibu bos. Tapi yang lebih nggak tahu malu Pak Dedi. Dia bisa jadi direksi karena pemimpin perusahaan ini milik papanya Bu Vivi. Iya. Kok dikasih amanah malah kayak gitu? Oh ya Vi, sekarang aku tuh jadi guru di SMA 3 Warna. Ya masih freelance, tapi lumayan buat cari pengalaman. Kayak pernah dengar sama itu. Oh, yang di ini kan? Yang di seberang aku parkir tadi. Iya kamu bener banget. Nah, terus gimana sekarang kegiatan kamu? Kamu lagi sibuk apa? Aku sekarang alhamdulillah udah punya butik. Dan ya udah lumayan banyak yang pesan juga. Alhamdulillah. Jujur, aku sekarang seneng banget dengernya. Karena aku tahu
kalau itu merupakan salah satu keinginan kamu dari SMA. Iya, walaupun berat juga sebenarnya perjuangannya sih. Lagian kamu kan tahu, aku tuh pengen banget punya butik dari SMA dan itu sama kamu. Tapi kamu ya keburu hilang nggak tahu kemana ditelan. Ya, Vi, jujur. Aku minta maaf banget karena dulu aku nggak ngasih tahu kamu. Karena ayah aku tiba-tiba ngajakin aku pindah ke Australia setelah aku lulus SMA. Dan itu benar-benar nggak ada rencana sebelumnya. Makanya aku nggak sempat untuk ngabarin kamu, Vi. Aku minta maaf ya. Iya, gara-gara kamu nggak ada kabar. Jadi ya cinta yang dulu aku tunggu terpaksa aku tinggalin. Kasih. Ini dia menu favorit kita, Vi. Masih sama aja. Nasi goreng kambing. Oh ya, kamu pun juga pasti nggak lupa dong. Pas lagi pertama kali aku nembak kamu di lapangan basket. Vi, aku punya sesuatu buat kamu. Apaan? Vi, melalui poster ini, aku mau bilang sama kamu kalau aku sangat mencintai kamu, Vi. Dan aku mau kamu jadi pacar aku. Kalian bubar semuanya masuk ke dalam kelas. Kecuali Vivi dan Tommy ikut saya. Tapi Bu, Tapi apa? Hah? Kalian sudah membuat contoh yang tidak baik sama adik-adik kelas kalian. Bu, tapi itu nggak masuk kayak gitu kok, Bu. Gak usah banyak alasan. Pokoknya sekarang kalian berdua kena hukuman. Sudah nunggu apa lagi, masuk ke kelas semuanya. Ayo, kalian ikut saya sekarang. jangan gangguin aku kayak gini dong. Kamu gak enak kalau bilang. Kau berminta. Ya, Vi. Macam aku. Ngapain kalian pegang tangan, ha? Pipi, kesana kamu. Kamu lagi ya? Kerjakan apa yang dihukum itu. Kayak pegang segala. Iya, Bu. Vivi setia banget sih nungguin Tommy. Pantes jarang bertengkar. Orang dijuluki couple of the year. Sabar banget sih nungguin Tommy. Sampai 1 jam starter motor. Beruntung banget sih bisa dapetin Tommy. Doain ya kita langgeng terus. Belum? Bentar, Bu, coba. Apa lagi sih? Aduh, bentar dulu. Gak bisa nih. Vi,
boleh tolong dorongin ya? Maaf ya. Maaf ya, Bi. Ya inget lah, kamu inget nggak? Motor kamu tuh selalu aja mogok dan kamu tuh usil banget sama aku. Aku seneng banget. Kamu masih ingat momen itu, Vi. Makan yuk. Hei, tangan kamu. Ya ampun, kamu tuh gimana sih? Makanya hati-hati dong, nolongin orang kamu sendiri yang celaka. Gimana sih? Vi. Vi. Mungkin nggak kalau kita bisa kayak dulu lagi? Makasih ya bunganya bagus banget. Kamu masih inget aja sama bunga kesukaan aku? Pokoknya nanti sebelum ke butik, aku mampir dulu ke sekolah. Oke. Sejak kapan dia ada di belakang aku ya? Apa dia dengar semua pembicaraan aku? Bodoh amat. Ibu. Ibu, sejak kapan di situ? Sejak kamu bersikap aneh. Emang gak modal banget lu ya. Udah gua mau tau fotoin, ntar bayar lu gua transfer. Oke? Cowok siapa lagi? Baru kali ini Vivi gak cuma cowok. Gara-gara cowoknya Vivi berubah ya? Sayang, kamu ngapain nyuruh orang untuk ikutin Vivi? Enggak, aku cuma pengen tahu aja. Ya terus kalau kamu udah tahu Vivi selingkuh, kamu kenapa? Kamu cemburu? Cemburu ya enggak lah. Aku cuma pastiin kalau aku masih bisa kenalin Vivi. Demi bisnis aku. Halo? Oke, gue cabut sekarang ya. Lu ketemu gue di sana ya. Oke, sip. Nah, gini. Daripada kamu bete, kamu ikutin aku ya. Aku mau ketemuan sama teman lama kita, mau ngomongin soal bisnis baru. Teman lama kita? Siapa? Ya, lihat aja ntar. Lihat. Apa kabar? Ya. Duduk. Ya. Gua kirain abis gua ketemu sama lo sebulan yang lalu, lu gak bakal jalan itu ide gila lo. Dad, mana mungkin gue ninggalin rencana itu. Lagian, bisnis properti itu kan udah rencana kita sejak lama. Emang sih udah lama, tapi kan gagal kamu sih. Oh ya, ngomong-ngomong, istri lu mana? Katanya lu mau ajak sini. Nih, pas lagi reunian lu nggak ajak. Dan sekarang tiba-tiba nggak ada. Misterius banget istri lu, Dad. Sayang, maaf ya aku lama tadi ngantri toiletnya. Nah, lu masih kenakan sama Febri? Anak kelas 23. Sekarang dia masih sama gua. Hai, Hey. apa kabar? Baik.
Bu. Ibu minta maaf ya. Ibu nggak bisa datang ke acara kamu. Tiba-tiba kepala ibu pusing. Oh ya udah nggak apa-apa. Lagian acara juga mulainya masih 1 jam lagi. Kalau emang ibu nggak enak badan, ibu istirahat aja ya. Atau mau aku suruh karyawan aku ke sana buat jagain ibu? Nggak usah, Vi. Ibu cuma mau bilang gitu aja ya. Biar nanti Dedi yang datang sendiri ke acara kamu. Assalamualaikum, Vi. Waalaikumsalam. Terus aku mau gimana lagi? Bukannya kamu udah terima kalau aku mau nikah sama Vivi? Ini juga kan demi perusahaan aku, Feb. Iya, tapi kita kan nggak bisa kayak gini terus, sayang. Apalagi kalau kamu udah mulai jatuh cinta sama Vivi. Halo? Bu, aku nggak bisa, Bu. Aku masih ada meeting. Kamu ini gimana sih? Pokoknya, ibu mau kamu datang ke acara Vivi. Ibu sendiri nggak bisa datang karena ibu lagi nggak enak badan. Dia itu lagi butuh support, deh. Ya udah ya udah. Ntar siang aku akan datang ke acara peresmian butiknya Vivi. Waalaikumsalam. Tuh kan, baru aja diomongin. Sekarang kamu udah mulai care kan sama dia? Febri, aku tuh sama sekali nggak punya perasaan ke Vivi. Ya udah, kalau kamu percaya, kamu ikut sama aku. Sekarang gue bakal kasih lo pelajaran. Ya udah, silakan dinikmatin dan. Ada juga yang datang. Dan konsep tokonya bagus. Selamat ya. Makasih ya udah datang. Selamat ya. Semoga semakin sukses. Makasih ya udah datang, repot-repot banget sampai bawa kado. Enggak kok. Gue emang sengaja nyiapin kado spesial itu buat. Silakan nikmatin hidangannya. Yuk. Kamu kenapa kok muka kamu merah gitu? Aku sakit banget gara-gara pakai krim ini. Ya udah, kamu jangan garukin ya. Udah, ntar tambah parah lo kalau kamu garukin. Vivi, Dedi, ayo kita bawa ke rumah sakit. Ayo, Viv. Istri Anda untung segera ditangani karena alergi yang dialami pasien bukan merupakan alergi biasa. Ini merupakan obat yang sangat berbahaya. Dok, apakah ini bisa membuat fatal organ lainnya? Itu yang saya takutkan, Bu. Tapi tenang,
Obat yang saya berikan bukan hanya membuat pasien tenang, tapi juga membuat peradangan yang dialami pasien membaik, Bu. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Bapak. Iya. Permisi. Makasih. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama, Bu. Vi, Ibu, Mas, aku di mana? Kamu di rumah sakit saya. Udah kamu istirahat aja ya. Bentar lagi kan kamu akan hilang, terus kita bisa pulang. Makasih ya. Aku senang ada kamu dan ibu di sini. Jangan. Udah debatin kok ya. Dedi, sebaiknya kamu ke rumah ambil baju-baju buat kita, biar ibu yang jagain Vivi. Oke. Gue ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Tadi Vivi kenapa sih? Ini kan urusan kamu dari Fendi. Halo sayang. Febri, ngaku sekarang. Kamu kan yang ngasih kado ke Vivi. Hah? Isinya krim malam? Krim malam. Iya. Kamu udah lupa apa? Hah? Vivi tuh udah pernah alergi sama makeup. Dan udah kamu gak bisa bohong lagi, Febri. Aku inget bungkusan kadonya itu dari kamu. Iya, sayang. Aku itu ngasih itu karena emang aku pikir itu bagus. Dan aku nggak tahu kalau Vivi alergi makeup. Kamu udah lupa, hah? Dia pernah ke kantor dengan wajah dia yang merah-merah. Iya, tapi kan sayang, Ya, dan gara-gara kamu sekarang dia dirawat di rumah sakit, Febri. aku nggak tahu kalau akibatnya bakal kayak gitu sayang. Udah, aku nggak mau dengerin apa-apa lagi. Pokoknya kamu harus minta maaf sama dia sekarang. Minta maaf. Sayang, gini ya. Kamu bilang kamu mau cerain dia, terus nggak jadi. Sekarang kamu suruh aku buat minta maaf sama dia. Ya kali, harusnya dia yang minta maaf sama aku karena dia udah ngerebut kamu dari aku. Dengerin aku sekarang ya. Hubungan aku sama Vivi itu pilihan aku, oke? Dan kalau aku putusin kamu dan menikah sama Vivi, kamu jangan pernah nyalain dia. Halo? Tapi kamu bener udah sehat kan? Iya, aku beneran kok nggak apa-apa. Lagian katanya hari ini aku juga udah boleh pulang. Apa aku boleh jenguk kamu? Jangan deh, soalnya ada mertua aku. Kamu bener, ada Didi. Halo, Vi? Vi? Kamu tumben sih? Lebay banget bawain aku bunga kayak gini. Baik, aku kan suami kamu. Emang nggak boleh beli bunga buat istri? Aneh. Kok Mas Dedi berubah sih? Pakai bawa bunga segala. Apa jangan-jangan dia denger ya waktu itu aku ngomong sama Tommy? Kok malah ngelamun sih? Enggak, aku cuma bingung aja. Ibu mana ya? Katanya tadi cuma salat subuh doang. Tadi aku ketemu ibu di lorong. Aku suruh dia pulang aja, biar aku yang jagain kamu. Aku
tidur dulu ya. Masa sih? Oh ya? Terus? Iya. Ya udah nanti aku telepon lagi ya. Oke, ya. Temen. Bintik-bintiknya udah mulai berkurang, Bu. Dan alerginya udah mulai sembuh. Iya, Dok. Kaca. Pak, maaf ya. Jangan dikasih martabak dulu. Karena nanti alerginya bisa kambuh lagi. Saya pamit dulu ya, Pak. Yuk, mari. Si Dok. Iya, sama-sama. Udahlah, Bapak udah pergi kan? Ini makan. Enak. Sedikit pun nggak boleh sayang. Kamu nggak mau beli makan? Udah, nggak usah. Aku mau di sini aja temenin kamu. Ih, gue kan pengen telepon Tommy. Kok kayak gini gimana caranya gue mau nelfon? Mas Didi kok belum datang juga ya? Jangan-jangan dia sengaja nggak masuk kerja. Kalau bukan urusan kantor, jangan ganggu aku. Aku lagi sibuk. Sayang, aku cuma... Oh, kamu mau minta maaf sama Vivi? Ya kalau kamu minta maaf sama Vivi, datang aja rumah sakit. Aku mau minum. Oh, nggak usah. Aku tidur lagi aja. Vivi kenapa sih? Masih aja dingin sama gua. Mau mana? Kerja? Ya nggak usah, mending kamu istirahat aja sekarang. Besok aja masuknya ya. Enggak lah. Aku udah libur 3 hari. Aku antar dulu ya. Aku hari ini ada peresmian untuk bisnis baru aku. Kamu doain ya, supaya semuanya lancar. Oke. Aku berangkat ya. Thank you banget. Lu udah membantu usaha kita ini dan bahkan lu invest saham usaha kita ini. Gak masalah. Gue justru senang kok berbisnis dengan orang cerdas kayak lo. Siap. Gue akan selalu ngikutin jejak lu. Halo? Halo Vi. Vi, aku mau ajak kamu untuk makan malam nanti malam. Dan untuk merayakan kesembuhan kamu sekaligus merayakan bisnis aku yang baru. Gimana? Kamu bisa? Oke. Ya udah kalau gitu aku jemput kamu sekarang ya. Kamu di sekolah kan? Jangan Vi, jangan. Gimana kalau kita ketemu di taman? Oke? Oh, ya udah kalau gitu ya. See you, udah. Sayang. Bisa nggak sih ya? Ketok pintu dulu sebelum masuk. Oke, kalau itu kamu mau.
aku bisa aja membeberkan semua bukti perselingkuhan kita ke ayahnya Vivi dan ibu kamu. Kamu maunya apa sih ya? Uang. Uang yang kamu mau. Sebutin kamu mau berapa di lokasi. Tapi dengan satu syarat. Jangan gangguin aku lagi. Berarti. Aku tahu Mas, itu cuma trik kamu aja kan, supaya aku pergi dan kamu bisa sama Vivi, iya kan? Mas, asal kamu tahu, yang aku mau itu cuma kamu. Ini bukan trik, Febri. Aku sama sekali udah gak punya perasaan sama kamu. Mendingan kita masing-masing aja. Jangan gangguin aku lagi. Pergi! Surprise. Daddy, ngapain sih kamu kesini? Ya aku cuma pengen bawain bunga kesukaan kamu doang. Tumben banget bawain bunga. Oh iya, aku pengen ajakin kamu ke acara pengantin direktur. Aku nggak bisa, aku udah ada janji soalnya. Ya sekali-sekali doang sama aku, ikut ya. Tapi Viv, kamu juga baru sembuh, jangan terlalu banyak keluar. Lagian aku pengen kenalin kamu sama semua teman-teman aku. Vivi kemana sih? Udah sampai semalam ini belum aja datang dia. Gak biasanya Vivi ingkar janji. Mana gak bisa dihubungin dari tadi. Apa jangan-jangan ini karena lagi ada mertuanya lalu dia nggak bisa angkat telepon dari aku? sorry ya, aku lupa ngabarin kamu kemarin kalau kita nggak bisa ketemu. Iya nggak apa-apa, Vi. Tapi kalau ketemuan sekarang bisa? Aku nggak bisa, Tom. Aku ada janji sama ibu mertua aku. Udah dulu ya, aku buru-buru. Enak sekali tempatnya ya, Dek. Iya. Aku juga kangen sih jalan-jalan sama ibu. Udah lama. Loh, Ibu kenapa? Ini pasti gara-gara Maya. Oh ya udah kalau gitu aku beli obat dulu. Sini mana kunci mobilnya? Tunggu, Vi. Mendingan kamu aja jagain ibu. Aku beli obat. Oh, ya udah. Nggak apa-apa, Bu. Hah? Halo? Gimana? Lo udah lakuin semua yang gue suruh kan? Udah, Bu. Kabel remnya udah saya putusin, Bu. Apa? Kabel rem sih? Gue itu nyuruhnya kabel busi, bukan kabel rem. Lo gimana sih? Yaudah, yaudah. Jadi, kok bukan Vivi sih yang naik mobil? Tuh, dia di dalam bahaya nih.
Halo? Udah pokoknya kalian pergi sekarang juga, pergi sejauh-jauhnya, nggak usah deket-deket gue lagi. Nanti uang kalian gue transfer ya. Oke, yuk. Oh, gimana caranya gue kasih tahu Vivi? Kalau pakai nomor gue, dia pasti tahu nomor gue. Ya, halo. Apa? Suami saya kecelakaan. Ya Allah. Baik, saya segera ke sana. Makasih ya. Vi, Dedi kenapa, Vi? Mas Dedi kecelakaan, Bu. Bu, ya Allah, Ibu. Tolong! Tolong! Ya Allah, Ibu. Ibu, Mas, tolong Ibu saya. Mas, ya Allah, Ibu. Vivi kemana ya? Dari tadi aku telepon gak ada yang angkat teleponnya. Sebuah mobil berwarna hitam menabrak sebuah pohon. Pengemudinya yang bernama Dedi mengalami cedera yang sangat serius dan langsung dibawa ke rumah sakit Bakti Cinta. Dedi kecelakaan. Rumah sakit Bakti Cinta, Jalan Puncak Selatan. Aku harus segera ke sana. Udah, jangan nangis ya. Aku nggak apa-apa kok. Ibu Anda baik-baik saja. Tadi memang sempat jantungnya kumat, tapi sekarang sudah membaik. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Dok. Kalau begitu saya pamit. Pak Dedi, istirahat yang benar ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Mari. Maafin aku ya, Vi. Atas semua kesalahan aku. Sus, maaf sus. Ruangan pasien yang bernama Pak Dedi di mana ya? Oh, Pak Dedi, di sini, Pak. Oh, baik. Makasih ya. Vivi, kamu ada hubungan apa sama Dedi? Aku
aku istrinya Dedi. Vi, aku sama Dedi merupakan teman dari SMP. Dan aku datang ke sini karena aku dapet info kalau Dedi mengalami kecelakaan. Dan ternyata wanita yang selama ini aku cintai itu merupakan istri dari teman aku sendiri. Terus kenapa kalau dia disuruh aku? Vi, aku akan mundur. Karena aku nggak mungkin mengkhianati teman aku sendiri. Enggak, Tom. Aku nggak mau hubungan kita berakhir. Kasih aku waktu. Kasih aku kesempatan. Tapi, aku harus bagaimana? Ya nunggu. Aku nggak mungkin ninggalin Dedi sekarang. Apalagi dia lagi lumpuh. Aku mohon. Kasih aku kesempatan ya. Selama ini Vivi juga selingkuh di belakang Dedi. Dedi pasti kaget kalau tahu istrinya selingkuh sama sahabatnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, semoga Bapak cepat sembuh dan segera kembali ke kantor ya, Pak. Mungkin dia akan lama balik ke kantor lagi. Sampai dia bisa jalan lagi. Dia masih butuh waktu. Jadi, Pak Dedi lumpuh. Iya, dan sekarang aku harus di kursi roda. Dan belum tahu sampai kapan. Oh ya Feb, bisa minta tolong nggak kerjaannya dibawa ke rumah? Soalnya kan Dedi akan lama di rumah. Bisa, Tante. Makasih ya. Vivi sengaja ngomporin gue. Lihat aja, gue bakal cari bukti perselingkuhan lo sama Tommy. Dad, sorry banget ya gue telat jemput lo. Gue kira lo belum mau pulang. Ya, nggak apa-apa. Tapi dengan kondisi kayak gini, kayaknya gue nggak bisa bantuin lo buat bisnis deh. Dad, lo harus kuat. Lo pasti bisa. Nah, makasih ya buat pengertian lo. Siang, Mas. Hai, Mas. Kenapa sih semuanya jadi kayak gini? Seharusnya gue itu bisa misahin mereka. Bukan justru bikin mereka makin dekat.
Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Aku rasa aku nggak bisa ninggalin Daddy sekarang. Lagi di saat dia kayak gini. Mungkin kamu memang harus mencari wanita lain. Maksud kamu? Aku nggak bisa melanjutin hubungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Mas Daddy sekarang udah rajin ngaji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Vi, aku mohon kamu dengar aku ya. Aku selamanya akan menunggu kamu, Vi. Dan aku mohon sama kamu, supaya kamu bisa memberikan aku keyakinan kalau kita suatu hari nanti akan benar-benar bisa bersatu, Vi. Aku nggak bisa, Tom. Semuanya udah beda sekarang. Aku sadar. Aku itu udah punya Daddy sebagai suami aku. Sementara kamu itu cuma cinta masa SMA aku. Enggak. Aku tahu. Aku tahu kalau kamu masih mencintai aku, Vi. Aku tahu itu. Aku nggak tahu kamu masih dekat sama mantan kamu dari SMA. Daddy, Menurut kamu mungkin masih bisa bohong, Vi. Tapi dalam pandangan mata kamu, itu cukup jelas. Ada apa ini? Tom, gua nggak bisa lagi lanjutin bisnis kita. Gua bakal tarik semua investasi. Loh, kenapa, Dad? Ini keputusan gua, Tom. Bu Vivi, sebaiknya Bu Vivi pulang aja duluan. Biar Pak Deddy nanti saya ngantar, ya. Apa? Banyak investor yang menarik saham mereka? Iya Pak, dan ini karena Pak Deddy yang membatalkan investasinya. Jadi para pemilik saham ragu dan mereka mulai menarik saham-saham mereka Pak. Ya sudah, makasih ya.
seperti ini, pasti perusahaan akan bangkrut. Saya bingung, Ustaz. Saya tidak bisa menyalahkan istri saya selingkuh dengan laki-laki yang lain. Istighfar Pak Dedi. Semua pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah ya. Saya sebenarnya juga mengerti sih kenapa dia selingkuh. Saya tidak pernah mengasih dia perhatian di rumah. Tapi kenapa sekarang? Kenapa saat saya mulai mencintai dia? Saat saya yakin kalau dia itu pasangan hidup saya. Pak Dedi, manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Dan kita harus yakin kepada Allah bahwa kita bisa melewati semua cobaannya. Karena ini termasuk cobaan. Tapi bagaimana dengan perasaan istri saya? Apa saya harus mengikhlaskan semua ini? Ya, kalau menurut saya, bicaralah dari hati ke hati. Tapi satu lagi, kita serahkan semua masalah hidup kita kepada Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas, aku mau minta maaf sama kamu. Selama ini aku udah banyak banget salah sama kamu. Vi, seharusnya aku yang minta maaf. Aku juga udah ngelakuin banyak kesalahan dan aku sama sekali nggak pernah pengertian dengan perasaan kamu. Sekarang aku ikhlas kok. Kalau kamu emang lebih memilih Tommy daripada aku. Aku udah mutusin kalau aku tetap bersama kamu. Ya Allah, aku tahu Vivi belum bisa mencintai aku. Tapi kalau aku kehilangan dia, aku merasa lemah ya Allah. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Diangkat dong, siapa tuh penting? Halo? Halo, Vi. Aku lagi sibuk, nanti aku telepon ya. Halo? Oh, Mas, gimana soal terapi yang ditawarin Ustadz? Kamu udah bisa mulai dari sekarang dong? Dengar kata istrimu, sebaiknya kamu mulai ikutan terapi itu. Ya, aku sendiri sih belum kepikiran itu, Bu. Lagi pula aku sekarang lagi sibuk. Selain kerjain pekerjaan di kantor, aku juga selalu ngaji. Ya, tapi menurut aku sih lebih baik kamu pikirin lagi. Karena aku mau kamu cepat sembuh. Aku duluan ya, Bu. Aku duluan ya, Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar? Setelah gue sembuh, Vivi akan tinggalin gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Beb, kebetulan kamu datang. Kamu bisa jagain Dedi sebentar nggak? Tante mau ke supermarket dulu. Iya tante boleh. Aku bakal jagain Dedi kok. Makasih banyak ya, sebentar kok. Mas. Mas, aku mau bicara sama kamu. Apa kita emang benar-benar gak bisa bersama lagi? Kalau kamu kesini emang untuk nganterin pekerjaan aku, oke. Tapi untuk ngomong itu doang, mendingan kamu pergi, Feb. Mas, kamu kenapa tega sih nyiksa aku kayak gini, Mas? Justru ini demi kamu, Febri. Makin lama kamu sama aku, kamu akan lebih tersiksa. Hubungan kita udah kelar, oke? Demi aku, Mas. Ini bukan demi aku. Tapi demi kamu dan juga demi Vivi. Ya, iya, dan demi rumah tangga aku, Febri. Kalau kamu udah kelar di sini, kamu bisa pulang. Aku pengajian pagi, oke? Tapi Mas, ibu kamu. Aku bisa urusin diri aku sendiri kok. Kamu pikirin kata-kata aku, Febri. Kamu carilah laki-laki yang cinta kamu dengan tulus. Maafin aku, Febri. Aku ingin kamu membenci aku, supaya kamu bisa melupakan aku. Kenapa kamu masih datang buat nemenin aku? Padahal aku rasa semuanya udah jelas. Aku nggak mau kamu nemuin aku lagi. Ya ampun, Dad. Tas ibu ketinggalan di masjid. Kamu nggak apa-apa ya ibu tinggal? Nggak apa-apa kok. Bener nggak apa-apa ya? Ya, ya. Bentar ya. Kamu hati-hati ya. Ya, ya. Vivi, dia ngapain berduaan sama Tommy? Vi, kita bisa kayak dulu lagi, Vi. Asalkan kamu membiarkan Daddy untuk melakukan terapi. Dan dia sembuh, Vi. Enggak, Tom. Bukan itu masalahnya. Kalaupun dia sembuh, aku nggak mungkin ninggalin dia gitu aja. Vi, sekarang aku mohon sama kamu. Kamu itu benar-benar gak mencintai Daddy, kan? Jujur, Vi. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Gue harus cepat sembuh. Gue gak mau lagi jadi beban untuk Vivi. Mas, kamu tunggu di sini dulu ya, biar aku daftar dulu. Yaudah. Kejadian sabotase mobil di sebuah taman terekam kamera CCTV. Diduga Febri adalah pelaku yang menyuruh mereka. Mas? Mas? Kamu kok bengong sih? Enggak, tadi dia sesuatu yang menarik dari gue. Ya udah masuk yuk, kamu udah dipanggil tuh. Maaf, Vi. Aku gak mungkin kasih tahu kamu kalau orang yang berniat mencelakai kamu itu adalah Febri. Pak, kita mau ketemu Mbak Pipi. Mbak Pipi keluar. Bener. Mbak Pipi gimana sih? Masa jual baju mahal-mahal bolong? Iya, baju saya juga kainnya pada copot. Makanya kita minta ganti yang baru. Iya, pokoknya ganti.
begitu ya. Maaf, sepertinya ini kena pisau. Apa ibu tidak lengah menyimpan baju-baju ini? Baju mahal kayak gitu, masa kita taruh sembarangan? Yang bener aja dong. Iya, bilang aja nggak mau ganti rugi. Ini mau diibu nih. Maaf, gimana sih? Ini baru permulaan aja, Vivi. Lo lihat aja, gue bisa ngelakuin yang lebih parah dari lo. Saya percaya hasil kerja kalian. Dan selama ini reputasi butik kita selalu baik. Saya minta kamu carikan orang yang bisa memasang CCTV. Baik, Bu. Saya yakin pasti ada orang yang ingin menjatuhkan butik kita. Jangan lupa ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vi, kamu kenapa? Jalannya kok sempoyongan? Gak tahu, Bu. Dari tadi badannya gak enak banget, terus aku mual-mual gitu. Kamu telah tentang bulan ya? Jangan-jangan kamu hamil? Aku duluan, aku udah meeting. Aku juga mentang-mentang baru 1 tahun nikah, romantisnya minta ampun. Itu selimut kenapa ditaruh di bawah? Vi, kok diem? Enggak lah, Bu, ini palingan sakit biasa. Yakin kamu sakit biasa? Karena menurut ibu sih kamu hamil. Lebih baik kita periksa ke dokter aja yuk. Enggak usah, Bu, enggak usah. Aku istirahat aja, aku minum obat, mudah-mudahan aku langsung sembuh ya. Ya sudah, kamu istirahat ya. Ya udah, aku ke kamar ya, Bu. Ya. Hati-hati ya, Vi. Mas, pindah ke tempat tidur ya. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia sang kuasa. Enak. Enggak, udah kenyang kok. Belajar dari mana masak kayak gini? Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Aku minta maaf sama kamu atas semua kelakuan aku selama ini. Gak ada yang perlu dimaafkan. Aku ngerti kok, sekarang situasi kita beda. Dengan keadaan aku kayak gini, aku malah ngerepotin kamu. Aku sama sekali gak ngerasa direpotin sama kamu. Fit, kalau kamu memang udah gak bisa lagi nyintain aku siap kok untuk kita pisah.
Apa ini gara-gara Febri? Kamu masih sayang sama Febri? Bukan, Vi. Justru aku cuma hanya ingin melihat kamu bahagia dengan orang yang kamu cintai, Vi. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Tom, lu hari ini sibuk nggak? Nggak juga, Dad. Kenapa? Oke. Gua mau menuhin janji gua sama lo. Lu temuin gue tempat terapi, oke? Bisa. Ya udah, sekarang lu tunggu gue. Gue sekarang ke tempat lu, ya? Dad, gue... Udah. Gue udah ngerti kau semuanya. Kalau emang Vivi mau balikan sama lo, ya gue apa boleh buat, Tom. Gue gak bisa maksa dia untuk cintain laki-laki yang cacat kayak gue. Tapi ini semua tangan Vivi. Cuma dia bisa ngurusin. Kuncinya kelupaan. Sekarang lo bakalan hancur sehancur-hancur. Lo bakalan hancur dan lo bakalan dapet tekanan dari sana sih. Tapi sayang, rencana kamu itu nggak akan berhasil. Vivi, Kamu pikir siapa bisa ngerjain butik aku? Pokoknya, nanti kamu taruh kardusnya di sebelah mobil, terus kamu pura-pura ketinggalan kunci, kamu ambil kunci ke dalam. Biar aku yang mantau dari CCTV. iya Bu. Lo pikir lo hebat? Lo yang harusnya mikir, lo pikir lo siapa bisa ngerjain butik gue? Gue itu emang mau ngancurin lo perlahan-lahan, Vivi. Lo tuh sakit ya? Gue salah apa sih sama lo? Gue gak pernah salah sama lo, ngapain lo ngerjain gue? Justru lo yang pertama ganggu gue. Lo ganggu kehidupan gue sama Dedi. Dan kalau nggak ada lo, Dedi itu nggak akan kecelakaan dan lumpuh kayak sekarang. Hey! Dedi tuh lumpuh gara-gara kecelakaan. Ngapain lo nyalain gue? Karena lo nggak jadi naik mobil yang udah gue rusakin. Jadi Dedi yang kecelakaan. Jadi lo yang udah ngerjain Dedi? Lo harus tanggung jawab sama apa yang lo lakuin. Ikut gue. Vivi apaan sih? Lepasin! Ikut Vivi! Coba tolong lo, Vivi.
cepetan bawa ibu ke rumah sakit. Iya, Bu. Gue harus sampai rumah sakit lebih dulu. Kalau enggak, Vivi bakal bongkar semua rahasia. Vivi pingsan. Iya, Yanti bilang mereka itu berantem. Febri itu sengaja bikin owner di butiknya Vivi. Febri udah terlalu. Ya udah gini aja Bu, kita ketemu di rumah sakit aja ya. Sekarang jadi kita cari taksi sekarang. Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya. Vivi kenapa deh? Biar gua antar lu ke sana sekarang ya. Ya nggak usah, gue naik taksi aja. Biar kita. Gua ngerti perasaan lu. Bahkan lu sekarang kurang nyaman berteman sama gue lagi. Tapi yang terpenting sekarang, kita samperin wanita yang sama-sama kita cintai. Ya. Anda akan ditangkap. Nanti jelaskan saja di kantor. Lepasin! Diam. Pak! Ih, lepasin saya, Pak! Diam. Lepasin saya, Pak! Saya nggak salah apa-apa! Pak! Didi, tolongin aku, deh! Aku ngelakuin ini semua demi kamu! Didi! Pak! Ayo, Bu. Vi, aku ikhlas kok. Kalau kamu emang memilih Tommy, ya aku nggak bisa maksa kamu kalau kamu emang nggak cinta sama aku, Vi. Kamu tenang aja. Aku sekarang udah yakin kok. Kalau aku tetap milik kamu. Aku sekali lagi minta maaf atas semua kesalahan yang aku udah lakukan. Aku janji sama kamu, Vi, aku nggak akan menduakan kamu lagi. Kalau aku akan tetap menduakan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca. Hai, baca. Ini maksudnya? Iya, aku akan tetap menduakan kamu karena aku sekarang lagi hamil. Alhamdulillah. Kalian tahu nggak? Akhirnya doa ibu terkabul. Makasih ya. Iya, Bu. Takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka. Aku memang harus pergi. Cinta adalah takdir. Dan takdirku bukanlah Vivi. Vivi adalah takdir Daddy. Ia sangat mencintai suaminya sendiri.